Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, di sini kita perlu mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak tersebut. Jika dilihat dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sangat jelas berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ibu apakah mengerti dengan pertumbuhan dan perkembangan? Tidak, di sini saya jelaskan secara singkat saja Bu ya. Pertumbuhan yang pertama itu adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh karena bertambahnya banyak sel-sel dalam tubuh. Jadi saya ambil contoh yang mudah saja. Di sini yang termasuk ke dalam pertumbuhan itu adalah berat badan. Tentu saja setiap bulannya atau setiap harinya berat badan si bayi atau anak tersebut akan bertambah. Seperti itu Bu ya. Kemudian untuk perkembangan, nah di sini bisa dibaca untuk perkembangan ini bertambah matangnya fungsi alat tubuh termasuk fungsi intelektual, emosi dan kepribadian. Nah di sini yang dimaksud itu adalah tentang motoriknya dia seperti mengambil, merobek, berjalan, melompat seperti itu termasuk ke perkembangan. Sampai sini Bu paham? Bisa dilanjutkan? Lanjut ke pemberian stimulasi tumbuh kembang anak. Nah, di sini yang dimaksud itu kita mengajarkan anak stimulasi atau bantuan terhadap anak tentang perkembangan dan pertumbuhannya. Di sini pertumbuhan kan bisa diberikan dengan asupan gizi. Sedangkan tentang perkembangan itu bisa diberikan dengan latihan atau kita mengajarkan anak bagaimana caranya berjalan, merangkak seperti itu. Apakah Ibu bisa paham? Dan untuk sekarang berapa umur anak Ibu? 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita bisa balik di sini. Ibu bisa lihat langsung saja ke usia 1 tahun karena dari usia 1 bulan sampai 1 tahun itu Ibu sudah melewati beberapa tahap usia dari perkembangan bayi tersebut. Jadi kita bahas ke usia 1 tahun. Seharusnya usia 1 tahun itu anak Ibu merangkak dengan baik, kemudian badan sendiri untuk berdiri, kemudian dapat berjalan dengan bimbingan. Sedangkan anak Ibu sudah melewati tahap itu dan sekarang anak Ibu sudah berjalan dengan baik dan itu sangat bagus berarti untuk perkembangannya. Kemudian yang kedua itu menuruti perintah sederhana, meniru orang dewasa, memperlihatkan berbagai emosi dan itu pun sudah saya rasa sudah cukup baik dan anak Ibu juga perkembangannya bagus. Kemudian mengucapkan kata-kata tunggal juga sudah, memegang gelas untuk minum bisa kan? Berarti perkembangannya pada usia 1 tahun ini sudah baik dan Ibu bisa lihat untuk perkembangan 1,5 tahun di bawahnya. Di sini nanti pada usia 1,5 tahun Ibu dapat melihat apa saja yang harus dicapai dalam usia tersebut. Dan seterusnya sampai usia 4-5 tahun. Bisa dimengerti? Untuk selanjutnya yaitu cara-cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Antara lain, yang pertama itu memberikan makanan bergizi seimbang sesuai dengan usia. Ini kan sudah berarti Ibu mengerti bagaimana memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang baik bagi anak sehingga anak dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Untuk anak Ibu apa saja biasanya yang biasa diberikan untuk makan dan atau makanan pendamping ASI-nya? Bubur, Terus untuk sayur isi sayur, kol, wortel, dagingnya isi itu harus diseimbangkan dengan susu juga. Untuk susu kan sudah diberikan. Untuk ASI masih Bu ya? Masih. Terus untuk yang selanjutnya itu kita lanjut saja ke ciri-ciri fisik anak bergizi baik. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu untuk rambut. Rambut bercahaya kan sudah memang sudah bercahaya rambutnya dan tidak ada masalah. Untuk mata sudah, gigi dan gusi ada masalah Bu, misalnya ada luka gitu, tidak ada. Wajah tidak ada luka, lidah pun tidak berwarna merah dan kasar. Kemudian kulit
lembut sudah, kemudian kuku kan tidak ada masalah untuk kukunya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan tumbuh kembang anak itu sangat penting, di mana untuk tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan karena setiap bertambahnya usia si anak tersebut perkembangannya semakin berbeda. Hal yang dicapai anak tersebut berbeda seperti itu. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan hal tersebut supaya nanti tidak terjadi keterlambatan dalam tumbuh kembang anak tersebut. Gitu. Sampai sini Bu paham? Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bu ya atas waktunya.